Yuk, balik lagi di Berita Kulit by MF Wrestling. Ya, mohon maaf 2 hari nggak upload karena kesibukan ya. Nggak sempat aja bikin video. Jadi ya, ini juga sebenarnya disempet-sempetin bikin videonya. Ya sebenarnya sih pengen uploadnya mulai besok ya. Cuman kayaknya hari ini bikin aja dulu deh. Buat nyempet-nyempetin karena ya WWE kebetulan ya bikin event juga ya. Tadi pagi, Bash in Berlin. Saya nggak bikin reviewnya dulu, saya bikin besok aja. Biar nanti lebih nikmat aja gitu karena saya belum nonton si Best in Berlin meskipun saya udah lihat spoiler dan lain sebagainya saya udah lihat, tapi saya mau nonton Smackdown dulu, mau nonton Best in Berlin dulu karena belum sempat nonton sama sekali, cuma lihat cuplikan doang dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan teman-teman gak kecewa ya karena belum sempat bikin. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap ada bahasan ya. Jadi hari ini pengen bahas ya press conference aja. Sebenarnya press conference gak ada yang aneh-aneh ya, gak ada yang serem-serem gitu pertanyaannya mengenai soal match dan lain sebagainya itu nggak terlalu signifikan. Mungkin yang agak nyebelin itu Jade Cargill. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman tahu ya, Jade Cargill itu kan alumninya AEW dan itu bukan jadi rahasia yang bukan rahasia. Ini lagi lah rahasia perusahaan atau rahasia umum lah. Ini kita semua udah tahu. Bagaimana Jade Cargill di AEW, kemudian dia pindah ke WWE dan perjalanannya baru dimulai lagi ya di WWE dan lain sebagainya. Kita semua sudah bisa lihat. Tapi selalu aja ada yang nanyain AEW gimana, AEW gimana, AEW gimana. Jadi Cargill ngamuk. Capek, udah gak usah ditanya lagi ya. Nah, aku di sini gitu, dia di WWE, ya udah bahasnya WWE aja, nggak usah bahas ke AEW. Dan itu buat saya sih wajar-wajar aja respon seperti itu. Yang bertanya saya nggak bisa membenarkan ataupun menyalahkan itu ya, karena ya balik lagi, karena memang WWE sendiri juga secara tidak langsung mengakui gitu kalau Jade Cargill itu memang alumninya AEW dan masuk ke WWE, sehingga ya mau nggak mau AEW itu pasti terngiang-ngiang lah. Kalau kasarnya bahasanya rent free lah. Jadi kita juga nggak bisa menampik hal itu gitu loh. Tapi pertanyaannya yang ini jujur saya kesal banget. Saya pengen tahu siapa yang nanya, beneran beneran. Karena saya belum nonton sampai full. Saya pengen nyari tahu lagi siapa yang nanya pertanyaan itu. Saya jujur aja nih, saya pengen bilang get off. Beneran. Berhenti dari pekerjaan sebagai wartawan, sebagai jurnalis dan lain sebagainya. Udah gak usah lagi bikin yang begitu-begituan, gak usah ikut press conference WWE, gak usah nanya-nanya lagi ke wrestler dan lain sebagainya. Udah, mungkin saya bisa komen lebih jahat dari itu tapi enggak, saya cuma bilang ya udah gak usah lanjutin pekerjaannya sekarang. Udah ya, kenapa? Buat saya pertanyaan ini benar-benar di luar koridor dan gak masuk akal untuk ditanyain. Kenapa? Karena ada yang nanya ke Cody Rhodes soal siapa? Janelle Grant. Janelle Grant siapa bang? Teman-teman harusnya sih bisa scroll ke video-video saya yang lama. Itu saya bahas kasusnya Vince McMahon yang dituduh melakukan tindakan kekerasan seksual ya, terhadap seorang dan tanda kutip seorang tetangganya di apartemen gitu ya, namanya Janelle Grant. Dimana ya singkat aja, Janelle Grant itu ketemu waktu itu lagi sama ibunya, ketemu sama Vince McMahon lagi nyari kerja. Ditanyalah, kamu butuh kerja? Ya mau mau om gitu gitu gitulah ya. Ya udah kerja aja jadi bagian apa ya, resepsionis kalau nggak salah atau apa gitu, tapi nggak banyak kerja karena apa, dia dikasih ruangan sendiri, dikasih tempat kerja sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dalam tanda kutip ya Jana Negara itu cuma orang titipan gitu, tapi ternyata di balik statusnya sebagai orang titipan tersebut dengan gaji yang besar dan lain sebagainya, ternyata dia diperlakukan dengan tidak tidak wajar dan tidak baik lah ya gitu. Dan ya the rest of the case itu teman-teman bisa cari sendiri lah ya di internet karena udah banyak yang bahas juga. Dan salah satunya mungkin kalau teman-teman tahu itu keseret juga nama Brock Lesnar gara-gara si Jana Grant itu. Ya buat saya sih itu persoalan yang memang bangke. Kenapa? Karena ya secara tidak langsung Vince McMahon juga merusak reputasi dia udah jelas rusak ya. Cuman secara tidak langsung dia juga ikut merusak reputasinya WWE loh. Karena dia kan pendiri, dia pemilik, dia juga pemimpin di WWE dan endingnya seperti itu.
wah siapa yang nggak kecewa gitu. Saya juga bahkan kecewa gitu ya, ternyata setelah tahu hal seperti itu. Kalau yang kasus kemarin yang soal nyelok duit perusahaan itu saya juga nggak bisa komen ya, karena memang tanggung jawab dia aja lah itu mah. Tanggung jawab moralnya dia gitu. Cuman kalau yang ini ngeri sih, ini berbahaya. Jadi kalau misalnya kita mau ngejar jelekin juga kayak, aduh, waktu itu ya. Kalau yang sekarang sih kayak ya nggak usah dikasih ampun lah gitu. Bukan karena dia melakukan kesalahan sekali dua kali, tapi karena kesalahannya ini parah banget sih. Jadi ya wajar sebenarnya kalau semua orang ada salah ya. Cuman balik lagi ke kita gitu. Kalau misalnya kesalahannya ini apa sesuatu yang unacceptable, wajar aja sih kalau ada orang yang ngata-ngatain juga gitu. Nah cuman yang kali ini saya sih nggak bisa nerima sama si wartawan yang nanyain hal ini. Kenapa? Karena pertanyaan ini benar-benar di luar koridor gitu. Bertanya soal kasusnya Janelle Grant ke Cody Rhodes. Kenapa? Karena Cody Rhodes itu posisinya dalam tanda kutip menggantikan keberadaan Triple H sebagai chief content officer, tapi bukan sebagai chief content officernya, sebagai perwakilan aja lah, perwakilan pimpinan WWE, dikarenakan Triple H harus langsung terbang pulang ke Amerika Serikat buat ya dalam tanda kutip nganter anaknya masuk SMA, itu college kan. Si Aurora Levesque itu kan mau langsung dianterin gitu ya, hari pertama kamu sekolah nah gitu lah, jadi lah pengen dianterin kayak gitu. Nah akhirnya karena Cody yang bisa ya udah Cody jadi sebagai perwakilan, dia yang ngomong dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa tiba-tiba ada yang nanya soal Janelle Grant ke Cody Rhodes itu, kayak menurut saya itu kayak nonsense dan gak banget deh, kayak teman-teman lagi inilah, ini kayak kayak teman-teman itu adalah temennya dari anak seorang koruptor kayak gitulah, temen temen dari anak seorang koruptor ya, ya anaknya nggak korupsi gitu ya, anaknya nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba soal korupsi si ini gimana ya nggak tahu. Kita nggak bisa komen juga gitu loh, meskipun kita bisa lihat berita-beritanya seperti apa yang beredar itu bagaimana, tapi kan kita sendiri nggak bisa ngasih komen gitu loh. Dan ini tuh sebenarnya yang aduh sialannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika jawabannya tidak tepat akan di framing, beneran deh akan di framing. Yang udah kena siapa? Satu si Empang, dua Johnson. Si Empang itu di framing waktu dia diwawancara di Ariel Helwani. Sebenarnya pertanyaannya si Ariel Helwani ini masih sehat karena memang pertanyaannya semua tentang si Empang lah. Ya mau si Empang ngomongin apa ya dia ngikutin aja gitu loh. Nah pertanyaannya itu adalah bagaimana POV-nya si Empang soal Vince McMahon, dan si Empang sih jawabnya waktu itu kan ditanya karena kasus yang keluar saat ini dan itu kan cukup fatal ya, mengingat si Empang dan Vince itu kan berteman ya, dalam tanda kutip berteman, akrab juga, dan makanya ketika sekarang terjadi seperti itu bagaimana? Ya si Empang tuh komennya soal Vince McMahon itu ya meskipun dia punya banyak kasus atau apa, tapi kan saya kenalnya dia orang baik gitu loh, jadi ke saya, jadi ya saya komennya cuma bisa komen yang baik-baik sama dia. Yang kedua John Cena itu waktu itu ditanya hal yang sama juga waktu Money in the Bank tuh, ingat tuh Money in the Bank ditanya tuh John Cena, ditanya lah pertanyaan kurang lebih sama ya kayak apa yang waktu itu gitu, dan jawabannya apa menurut John Cena ya sama, kurang lebih sama jawabannya kayak si Empang gitu. As a person ya Vince McMahon adalah orang baik gitu ya ke dia, tapi kan kalau kasus-kasusnya juga kita nggak bisa komen gitu ya, tapi yang jelas mudah-mudahan kasusnya cepat selesai. Begitu komennya kayak gitu, endingnya apa, dua pegulatnya di framing pak, endingnya dua pegulatnya di framing seakan-akan dua pegulat ini adalah pro ke Vince McMahon, padahal faktanya enggak. Padahal faktanya ya mereka cuma kasih komen aja karena mereka nggak bisa kasih komen melebihi kapasitas yang mereka bisa gitu loh. Makanya responsnya Cody sekarang bagus dan malah jadi membuktikan bahwa si yang nanya itu, si pemilik media or whoever is it, bangsat. Karena apa? Ya pertanyaan ini sebenarnya nggak perlu dipertanyakan gitu loh. Dalam artian jangan ke Cody nanya, yang tanyalah ke Triple H, tanyalah ke siapa. Pokoknya ke orang-orang lingkarannya Vince McMahon, tanya aja lah sampai puas gitu. Tapi kalau nanyanya ke Cody Rhodes itu kayak nggak nyambung gitu, kayak oh mad, kayak udahlah gitu, gak usah lah jadi gak usah lah merintis media lagi, udah bubar aja gitu.
pembahasan ini nggak akan, so far sih nggak ditemui di media manapun ya. Mungkin ke media-media kayak di Facebook gitu ya, atau di Twitter itu kan ada beberapa. Cuman kalau di web resmi ya, kayak saya baca di Wrestling Inch, kayak WrestleZone dan lain sebagainya itu nggak ada pemberitaan itu sama sekali. Sehingga ya, buat saya simply ini pertanyaan bodoh dan nggak usah ditanyakan lah ya. Dan teman-teman gitu ya, kita bisa fact and check segala sesuatunya, tapi tolong jangan salah langkah seakan-akan karena teman-teman penasaran segala ditanyain gitu loh. Pelan-pelan aja, step by step, dan nanti teman-teman juga bakal tahu gitu. Toh sekarang masih panjang juga kasusnya Vince McMahon dengan Johnny Agram ini, dan saya sih ngarepnya semoga ada penyelesaiannya. Saya nggak bilang saya pro sama Vince McMahon, saya nggak bilang pro sama Johnny Agram, cuma saya pro sama korban ya. Dalam hal ini kan by default berarti Johnny Agram ya. Ya saya pengen Johnny Agram dapat jawaban yang tepat atas permasalahannya ini, dan mudah-mudahan permasalahannya ada penyelesaian. Ya masa gak mau diselesain Pak. Udah itu aja dulu buat hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau komen soal beritanya, silakan mau like dan share jika video ini bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.